Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Octavia Dida Hanifa, NPM 193.880 dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 19, PPAI Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kurnia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang istimewa ini serta salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Pada dakwah kali ini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Ibadah haji adalah salah satu momentum untuk bertablik, menyampaikan nilai-nilai agama Islam yang murni dan luhur. Pada saat haji itu, Rasulullah Subhanahu wa taala mengguncangkan semangat dalam bertablik untuk menyampaikan agama Islam. Baginda Nabi Subhanahu wa taala adalah suri teladan yang memanfaatkan momentum ibadah haji untuk berdakwah. Semangat tablik atau berdakwah Rasulullah itu baik ketika beliau masih di Mekah maupun pada tatkala beliau menunaikan ibadah haji pada rukun Islam yang kelima dan pada tahun 10 Hijriah. Ibadah haji wajib dilaksanakan oleh umat Islam ketika dirinya sudah mampu baik secara fisik, mental, dan finansial. Dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah senantiasa menawarkan dirinya kepada orang-orang yang datang di setiap musim haji dan berkata, adakah orang yang mau membawaku ke kaumnya karena kaum Quraisy telah menghalangiku untuk menyampaikan firman Tuhannya. HR Abu Daud. Bagi pembaca sirah Nabawiyah sejarah Nabi, akan terlihat betapa perjalanan haji Rasulullah saat akan pesan-pesan keislaman yang disampaikan oleh baginda Nabi, terutama dalam Qubatul Wada'a, berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi tonggak ajaran Islam. Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda dalam khutbahnya pada 10 Zulhijjah, jika demikian, apakah aku telah menyampaikan ajaran agama ini? Para sahabatnya menjawab, benar, engkau telah menyampaikannya. Beliau berkata, ya Allah, saksikanlah para sahabat dan hendaklah yang menyampaikan kepada yang tidak hadir. HR Abu Buhairi. Ini merupakan misi besar perwujudan yang dibawa oleh panutan Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu, ajaklah mereka kepada agama Islam dan istiqomalah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Selanjutnya, ibadah umroh. Ibadah umroh adalah ibadah ziarah ke kota Mekah dengan melaksanakan beberapa amalan, mulai dari niat atau ihram, tawaf, sa'i, sehingga diakhiri dengan memotong rambut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah sebagai Baitullah, menjadi tempat berkumpul seluruh umat Islam di seluruh dunia. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang memiliki arti, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Kami telah perintahkan kepada sebagian makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Syarat melaksanakan umroh ada 5, yaitu berakal sehat, beragama Islam, dan akil balik. Mereka merdeka dari perbudakan, kemampuan kesehatan fisik dan finansial, dan bagi wanita harus ada mahramnya. 5 rukun umroh yaitu 1. Niat atau ihram. Dalam ibadah umroh
umat Islam wajib untuk mengenakan pakaian ihram dan melakukan niat dari mikat titik awal untuk memulai umroh. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dilakukan sebanyak 7 kali. Dimulai pada posisi Hajar Aswad lalu mengucapkan Allahu Akbar sehingga berakhir di Hajar Aswad. Dianjurkan juga mengusap Hajar Aswad saat melewatinya. Yang ketiga, sya'i. Sya'i lari kecil ke Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahallul. Tahallul adalah melepaskan diri dari larangan ihram dengan cara memendekkan atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai. Yang terakhir, tertib. Para jamaah harus melaksanakan rangkaian ibadah umroh secara tertib dan berurutan sesuai dengan ketentuannya. Waktu pelaksanaan umroh. Waktu pelaksanaan umroh dapat dilakukan kapan saja. Namun menurut pendapat Abu Hanifah ada beberapa waktu makruh untuk melakukan umroh seperti Idul Adha, hari Tasyrik dan Arafah. Dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa ibadah umroh hukumnya wajib untuk 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Sementara pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi menyatakan bahwa ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Saya sampaikan tentang haji dan umroh. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi tamunya di rumahnya. Semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan, fisik yang kuat, dan rezeki yang halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.